Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Berbagi Ilmu. Kali ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan, atau lebih tepatnya 3 pertanyaan yang paling sering ditanyakan terkait dengan ketenagakerjaan. Nah, apa saja itu dan bagaimana jawabannya? Simak habis video ini sampai selesai. Pertanyaan pertama, jika saya resign, apa saja hak-hak saya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui yang pertama adalah status dari pegawai yang resign tersebut. Apakah statusnya adalah PKWT atau PKWTT? Jika status pegawai yang resign itu adalah PKWT dan dia mengajukan resign sebelum kontraknya selesai, justru dia malah harus membayar kerugian sejumlah upah yang dia terima sampai dengan akhir selesainya kontrak, kecuali apa yang menjadi resignnya si pegawai tersebut telah diperjanjikan. Ya. Nah, berbeda dengan jika status dia adalah PKWTT atau pegawai tetap. Nah, sepanjang dia pegawai tetap dan tidak terikat ikatan dinas dengan perusahaan, maka hak-hak yang didapatkan ketika si pegawai mengajukan resign adalah tanda pisah. Tanda pisah ini besarnya tidak diatur di Undang-Undang 13 tahun 2003, tetapi diatur di peraturan perusahaan atau di PKP. Jadi tiap perusahaan nilainya bervariasi. Ada yang 1 kali gaji, ada 2 kali gaji, dan seterusnya. Nah, hak yang kedua adalah Anda berhak mendapatkan uang cuti yang belum dicairkan. Dalam hal cuti Anda masih berupa hari, maka hari itu akan dilakukan perhitungan supaya dapat dijadikan pengganti uang cuti pada tahun berjalan tentu saja. Dan yang ketiga adalah UPH. UPH artinya uang penggantian hak. Anda mendapatkan biaya untuk transportasi ke tempat asal Anda direkrut, dan besarnya itu bervariasi tentu saja. Biasanya dilakukan dengan sistem reimburse atau dengan Anda dibelikan tiket. Nah, itu adalah 3 hak yang Anda dapatkan ketika resign. Ya, jadi pastikan dulu apakah Anda PKWT atau PKWTT. Pertanyaan yang kedua, kontrak saya belum diperpanjang, tapi disuruh kerja terus. Apa status saya? Nah, ini terjadi pada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang skalanya mungkin menengah ke bawah atau mungkin menengah kecil. Tapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada perusahaan yang skala besar. Nah, jika status Anda adalah kontrak atau PKWT, kemudian masa kontrak Anda telah habis, namun Anda masih disuruh untuk masuk bekerja, maka Anda yang dilakukan adalah 1, Anda datangin bagian SDM atau HRD Anda. Anda tanyakan apakah kontrak Anda diperpanjang atau Anda langsung diangkat menjadi pegawai tetap atau PKWTT. Nah, ada batas waktu untuk perpanjangan kontrak menurut undang-undang, yaitu 7 hari biasanya sebelum kontrak berakhir. Nah, itu tapi tergantung dengan isi dari perjanjian kerja sebelumnya atau perjanjian kontrak sebelumnya. Nah, jadi apa status Anda jika ini berlarut-larut? Maka secara normatif status Anda adalah PKWTT karena Anda tidak memiliki kontrak tetapi masih disuruh bekerja. Nah, tetapi untuk mengejar status Anda tersebut tidak serta-merta otomatis status Anda berubah. Anda harus melakukan pendekatan baik ke HRD maupun jika masih terjadi ketidaksepahaman, maka itu diselesaikan di Disnaker. Pertanyaan ketiga, saya baru kerja 6 bulan, apakah saya dapat THR? Ya. Jawabannya ya, Anda mendapatkan, tetapi dengan nilai yang proporsional. Ya. Permenaker yang terbaru tentang THR itu mengatur bahwa setiap pegawai yang minimal bekerja memiliki masa kerja 1 bulan berturut-turut, dia sudah berhak mendapatkan tunjangan hari raya. Namun besarnya tentu proporsional. Seberapa besar proporsional itu adalah masa kerja dia selama di bawah 1 tahun dibagi 12 dikalikan upah dia.
itu adalah hak THR minimal Anda. Nah, itu tadi 3 pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat secara umum. Mudah-mudahan dengan menjawab pertanyaan itu bisa memberikan wawasan maupun pengetahuan bagi Anda yang memang belum memahaminya. Jangan lupa kalau memang masih bingung atas hal-hal lain seputar ketenagakerjaan, Anda bisa bertanya di kolom komentar atau email saya di ngomongin.hukum@gmail.com. Selain itu, Anda juga bisa ikut pelatihan saya di linknya saya sertakan di bawah. Di situ Anda akan diajar tentang dasar-dasar hukum ketenagakerjaan. Kemudian ada juga tentang apa itu PKWT, PKWTT, outsourcing, kemudian penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan tentang saya jabarkan di sana tentang serikat pekerja dan cara pembentukannya. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.